Om Swastiastu, selamat siang adik-adik. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, oke. Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang mengidentifikasi dari cerita novel sejarah ya. Oke, mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Nah, untuk hari ini kita masih akan membahas tentang novel sejarah. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan dari teks cerita novel sejarah. Oke. Sebelum kita beranjak lebih jauh, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, siapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena kita sudah melakukan berdoa, selanjutnya kalian bisa absen di kolom komentar ya dengan subjek, nama, underscore kelas, terus underscore jurusan, seperti itu ya. Boleh juga diisi hadir Bu, boleh, terserah kalian ya. Oke, langsung saja karena kita juga Ibu tunggu ya untuk absennya. Nah, Ibu berharap keadaan kalian pada hari ini sehat semua agar bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dan pembelajaran yang lainnya juga. Oke. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya pada pembahasan materi pada hari ini. Oke adik-adik, kita langsung saja ya pada pembahasan pada hari ini. Oke, kita lihat. Nah, kita akan menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Nah, kita kemarin kan sudah mengidentifikasinya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau menganalisis tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, apa saja poin-poinnya? Yang pertama, kita akan menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah adik-adik. Nah, kita akan menganalisisnya. Yang kedua, kita akan menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, kemarin kan kalian pasti sedikit kebingungan ya, atau sedikit merasa kesulitan dalam mengartikan suatu teks cerita novel sejarah ya kan. Mengapa seperti itu? Karena memang pasti untuk novel sejarah itu sangat banyak ditemukan makna-makna kias adik-adik atau yang mungkin kalian tidak mengetahui atau tidak tahu tentang arti suatu kalimat yang disampaikan seperti itu ya. Nah, jadi membaca novel sejarah itu kita itu tidak bisa lepas dari bahasa yang digunakan adik-adik. Nah, seperti yang telah kita ketahui adik-adik, bahasa novel sejarah itu kan menganut atau yang dianut yaitu menggunakan bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya. Nah, yakni konotatif dan emotif adik-adik. Nah, pasti kalian bingung ya. Nah, hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif, dan rasional. Nah, sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat atau konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Nah, kemarin kan kalian walaupun sedikit kesusahan, pasti banyak kan dari teks yang telah kalian baca, kalian ngerti atau tahu tentang apa yang disampaikan, namun ada beberapa makna kias yang dimasukkan, jadi kalian mungkin sedikit bingung ya untuk arti-artinya atau sedikit tidak paham dengan maksud ya pengarangnya seperti itu. Nah, jadi penggunaan bahasa konotatif dan emotif dalam cerita novel sejarah itu untuk mewujudkan atau pengarang itu bermaksud untuk merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa adik-adik. Nah, memasukkan beragam gaya bahasa, terus pencitraan dan beragam
pengucapan. Nah, sebagai stylenya itu. Oke. Terus, jadi seorang pembaca itu menurut Tew pada tahun 1984 itu harus memiliki kompetensi sastra, adik-adik. Nah, yakni keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembacaan dan pemahaman karya sastra. Nah, konvensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawantahan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar mampu memahami karya yang dibacanya. Nah, konvensi ini sifatnya beraneka ragam, mulai dari bersifat umum sampai khusus. Nah, seperti konvensi yang membedakan teks sastra dari yang bukan sastra atau prosa dari puisi, novel detektif, novel sejarah, dan novel fiksi ilmiah, adik-adik. Nah, ada juga pantun, gurindam, sampai syair. Nah, sifat ini ditambah lagi dengan konvensi sosial yang mengiring gejala sastra dalam setiap masyarakat, seperti konvensi bahasa, ada konvensi budaya, dan konvensi sastra. Nah, jadi bahan dasar novel sejarah itu, adik-adik, bahan dasar novelnya yakni bahasa, adik-adik. Nah, bahasa itu bahan dasar dari novel sejarah. Wah, sangat sederhana ya bahan dasarnya. Jadi, bahasa itu nanti merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Nah, tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Nah, jadi di dalam sistem ini, tanda itu tersedia perlengkapan konseptual yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antar anggota masyarakat. Nah, namun di sisi lain, sistem bahasa juga memiliki sifat-sifat yang khas. Nah, jadi bagaimana sifat khas dari sebuah bahasa, adik-adik? Nah, jadi lincah, bisa luwes, bisa longgar, malahan licik dan licik. Nah, serta penuh dinamika sehingga memberikan segala macam kemungkinan untuk pemanfaatan yang kreatif dan orisinil. Nah, jadi ini termasuk dari segi konsep ya, adik-adik ya. Jadi bisa memasukkan bahasa itu agar bisa lebih lincah, luas, terus bisa licin atau licik seperti itu ya. Nah, jadi dalam sistem bahasa di dunia itu kan tidak ada satupun sistem bahasa yang universal. Bagaimana? Artinya, sistem bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat lainnya, adik-adik. Nah, perbedaan ini yang pertama dan terutama adalah latar belakang budaya dari masyarakatnya yang tidak termanifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit. Nah, jadi kita langsung saja ya. Nah, kita akan membahas tentang kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah, adik-adik. Nah, kita tadi sudah membahas panjang lebar tentang pengertian, tentang menurut para ahli juga ya kan. Jadi kita akan membahas tentang bahasa yang berlaku pada novel sejarah. Pasti kan kalian tadi waktu Ibu menjelaskan apa sih Bu? Nah, jadi ini sekarang Ibu akan memberikan contohnya dan lebih merincikan lagi adik-adik. Nah, jadi pemahaman suatu novel yang menjadikan bahasa sebagai bagian dari sistem sastra akan tergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut, adik-adik. Nah, jadi ada beberapa kaidah kebahasaannya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Yang pertama itu, kita akan menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, jadi kemarin kalian sudah membaca tentang sebuah teks ya pada minggu lalu ya. Itu pasti kan kalian akan menemukan banyak sekali kalimat yang bermakna lampau. Oke, Ibu akan memberikan contoh ya.
Nah, pada contohnya, pada tahun 1778 atau 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin ada contoh lain. Ada kok, Ibu punya contoh lain. Dengarkan baik-baik ya. Jadi, semisal ada contoh seperti ini. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, prajurit-prajurit. Nah, seperti itu ya. Terus telah diperintahkan ya, telah diperintahkan. Nah, telah itu kan berarti kan sudah menggunakan kalimat apa? Bermakna lampau. Nah, mungkin kalian kalau mempelajari bahasa Inggris ya, kalian pasti sering menemukan bagaimana cara menemukan lampau, kalimat lampau ya. Atau mungkin contoh yang kedua, Ibu berikan lagi. Semisal ada paragraf seperti ini. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun telah mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, di sini terdapat menggunakan kalimat lampau ya, bahwa sering terjadi atau mengemukakan pendapat yang telah terjadi atau menceritakan sesuatu yang telah terjadi ya. Sangat mudah ya untuk menemukan atau mendapatkan kalimat yang bermakna lampau. Bisa ditemukan dengan pada tahun seperti itu, atau kata telah seperti itu ya, atau kata dikukuhkan menjadi seperti itu kan berarti sudah telah jadi ya. Sangat mudah untuk menemukan kalimat bermakna lampau. Oke, yang kedua kita lanjut. Nah, yang kedua itu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, urutan waktu. Jadi, bagaimana contoh urutan waktu itu? Yakni konjungsi kronologis temporal. Nah, contohnya seperti apa? Seperti sejak itu, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, kalian ingat ya, setelah itu, terus saat itu, sejak itu, mula-mula, kemudian, itu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Oke, contohnya. Sebagai contohnya, yakni setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, mana kata yang menunjukkan bahwa menyatakan urutan waktu? Yakni ada kata setelah ya. Oke, Ibu berikan lagi satu contoh. Dengar baik-baik ya. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak Bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Nah, jadi pada kata yang Ibu bacakan tadi, pada kalimat yang Ibu bacakan tadi ada kata sejak. Ya, adik-adik ada kata sejak. Jadi sangat mudah ya. Jika ingin menemukan kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah, jika Ibu minta untuk yang mana sih kalimat yang menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu seperti itu. Jadi misal kalian menemukan kata setelah, terus sejak, setelah itu, kemudian, itu merupakan pernyataan urutan waktu ya. Kalau untuk yang lampau kalian sudah paham kan? Pada tahun itu, seperti itu kurang lebih contohnya ya. Sampai sini paham ya? Oke, jika sudah paham, Ibu akan lanjutkan. Nah, yang ketiga ada menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Nah, kata kerja material biasanya disebut ya, kata kerja material, yakni kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan.
Oke, Ibu akan berikan contoh. Nah, ini dia contohnya. Ibu bacakan ya. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya, kali ini untuk Sekar Kedaton Dyah Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, yang menulari siapapun untuk menangis. Dyah Wiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Nah, coba kalian temukan tentang kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Itu sangat banyak sekali ya kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, adik-adik. Ayo coba kalian cari sebelum ibu menemukan. Ya. Yang mana? Ada kata kerja berdiri, bersimpuh, seperti itu ya, melanjutkan. Terus ada menampakkan, terus ada menerima, ada menangis, menulari, menitikkan air mata, terus menggenggam. Jadi sangat banyak sekali ya adik-adik ya contoh dari kata kerja yang melakukan atau menggambarkan suatu tindakan seperti itu ya. Jadi kalian bisa melihat contoh ini dan kalian bisa menemukan kata kerja itu ya, sangat banyak sekali ya yang ibu sebutkan tadi. Mungkin kalian menemukan yang lain, boleh temukan saja, tidak apa-apa ya adik-adik. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan banyak kata kerja, banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung ya, sebagai cara menceritakan tuturan seseorang oleh seseorang tokoh oleh pengarang. Nah, ini sangat mudah sekali adik-adik. Ini pasti sering kalian temukan di novel apa saja, pasti banyak sekali di buku mata pelajaran apa saja, pasti akan banyak ditemukan seperti itu ya. Oke, langsung saja contohnya. Nah, yang pertama ada menurut sang patih. Yang kedua ada contoh Riung Samudra menyatakan. Nah, jadi kalian pasti sudah tidak asing ya jika menemukan kata kerja untuk menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, biasanya itu akan seperti ini adik-adik contohnya. Mengatakan bahwa, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Contoh menurut ya. Jadi, ada sebuah kalimat seperti ini. Menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Nah, itu contoh yang dari kata menurut. Terus kita ambil dari menyatakan ya, dari contoh yang menyatakan. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung
dengan semua penjelasan kendit galih tentang masalah itu. Nah, ini adalah maksud dari seorang pengarang ya, untuk menceritakan tuturan dari seorang tokoh seperti itu. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan tentang contoh dari menurut dan menyatakan ya. Ibu ingin juga memberikan contoh tentang menuturkan. Semisal ada kata menuturkan ya. Jadi Bu Devi menuturkan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu bla 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 bla, seperti itu. Nah, jadi sangat mudah ya adik-adik untuk menemukan kata kerja yang tak langsung pada suatu teks atau pada suatu cerita. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi kalau sudah paham. Nah, yang kelima itu ada menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, ini yang tadi ada kata kerja material. Untuk yang ini ada kata kerja mental, adik-adik, kata kerja mental. Nah, bagaimana sih Bu kata kerja mental itu? Nah, jadi langsung saja contohnya. Untuk kata kerja mental, contohnya Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Nah, mental ya, jadi pikiran. Jadi di sana biasanya akan menemukan seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, terus menganggap, seperti itu ya. Jadi pada kalimat ini yakni ada kata kerja pikiran ya, dengan jalan pikiran. Nah, seperti itu. Atau contoh lainnya seperti ini. Melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir. Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Nah, ada kata berpikir seperti itu. Jadi nanti kalau memang kalian kurang paham ya tentang kata kerja mental, kalian bisa searching macam-macam atau jenis-jenis kata kerja mental seperti itu ya. Jadi Ibu tidak mungkin ya menjelaskan semua tentang jenis-jenis atau kata kerja mental ya, bisa habis waktunya nanti ya. Jadi pada intinya Ibu sudah menjelaskan atau mencontohkan tentang misalnya tentang merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, terus menganggap, seperti itu. Dan Ibu juga sudah memberikan contohnya. Jika memang kalian kurang puas, kalian bisa mencari contoh lain atau mungkin kalian membuat teks, membuat kalimat. Bu, ini merupakan kata kerja mental ya, seperti itu. Boleh saja, itu kalian berarti sangat aktif ya adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya ada menggunakan banyak dialog. Nah, banyak menggunakan dialog. Oke. Biasanya yang anak cowok-cowok yang suka komik, mungkin yang anak cewek-cewek juga suka komik, pasti akan banyak menggunakan atau bertemu dengan kalimat dialog ya. Sangat mudah ya kalimat dialog ya. Kalian bisa menemukannya di mana saja. Oke, kita lihat contohnya. Wah, ini dia contohnya. Oke, jadi dialog itu biasanya itu ditandai oleh tanda petik ganda ya, tanda petik ganda. Jadi tanda petik yang dua, di awal dan di akhir ya. Jadi kata kerjanya itu menunjukkan tuturan langsung. Nah, jadi yang tadi kalau tadi tidak langsung bisa dengan kata menurut dan seterusnya. Kalau untuk menggunakan banyak dialog ini jadi ditandai tanda kutip 2, itu merupakan tuturan langsung. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, mana surat itu? Nah, ampun Gusti Adipati, Pati takut maka Pati bakar. Surat apa Nyi Gede, lontar ataukah kertas? Lon, kertas barangkali. Gusti, Pati tak tahu namanya, bukan lontar. Bukankah
bukan hanya surat saja telah kau terima? Adakah ril perangi pernah kau terima juga? Ada, Gusti Relmas. Patik mohon ampun, karena tidak mengetahui adakah itu ril perangi atau bukan. Ril perangi 2. Sang adipati mendengus menghinakan, dan gelang bukan. Demikianlah Gusti dan gelang, dan kalung, dan cincin emas, semua bermata zamrud dan mutiara, bukan? Nah, jadi beginilah contoh dialog. Di awal ada tanda kutip dan di akhir juga tanda kutip. Jadi ini merupakan percakapan. Contoh teks percakapan ya, sangat mudah ya. Pasti kalian juga sering bertemu dalam mata pelajaran bahasa Bali tentang dialognya, terus bahasa Inggris maksud Ibu ya kan, atau bahasa-bahasa yang lain atau cerita-cerita yang lain. Mungkin kalian suka melihat webtoon ya di Line mungkin, atau membaca apa saja, itu pasti akan bertemu tentang dialog. Mungkin di sini ada yang suka membaca novel remaja mungkin. Pasti akan bertemu tentang dialog-dialog seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketujuh yakni menggunakan kata-kata sifat. Nah, descriptive language. Nah, jadi pada kata-kata sifat ini yakni untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana adik-adik. Nah, bagaimana tentang menggambarkan suatu tokoh itu, bisa menggambarkan tentang tempatnya bagaimana, ataupun menceritakan tentang suasananya bagaimana. Nah, jadi Ibu akan berikan contoh juga. Oke. Nah, contohnya adik-adik. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi, itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patidaha, Gajah Mada, yang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, jadi di sini mengungkapkan kata-kata sifat tokohnya. Yang mana contohnya? Coba kalian lihat kalimat kedua. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Nah, bagaimana si tokoh itu berwibawa ya, Gajah Mada. Terus juga ada tentang karakter Patidaha. Nah, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, Patidaha Gajah Mada juga memiliki wajah yang amat beku. Nah, jadi sangat jelas ya. Jadi menggambarkan tentang tokoh bisa, atau menggambarkan tentang tempat, atau menggambarkan tentang sesuatu suasana seperti itu. Itu menggunakan kata-kata sifat seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah memasuki menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah adik-adik. Nah, jadi selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti yang diuraikan di atas tadi, novel sejarah itu juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Nah, saat membacanya itu serta memperindah cerita atau memperindah cerita ya, maksud Ibu memperindah cerita. Oke, agar lebih paham, Ibu akan berikan contoh. Yang pertama, ada contoh di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir dengan tenang. Nah, di sini terdapat makna kias. Mana makna kiasnya?
yakni ada terpukul hatinya. Nah, apa maksud atau makna dari kata kias ini, makna kias ini, terpukul hatinya? Terpukul hatinya yakni sangat sedih ya. Jadi bisa diartikan di antara para ibu ratu yang sangat sedih. Nah, di antara para ibu ratu yang sangat sedih, hanya Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir dengan tenang. Nah, oke. Paham ya sampai sini ya? Terpukul hatinya berarti sangat sedih. Oke. Ibu berikan contoh yang kedua. Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Oke. Tulang punggung. Nah, ini pasti sudah tidak asing ya untuk kalian ya. Kata atau tulang punggung ini ya, makna kias tulang punggung apa artinya? Ya, jadi untuk artinya adalah sandaran atau sumber kekuasaan atau kekuatan maksud Ibu ya, sumber kekuatan. Jadi tulang punggung keluarga misalnya ya. Sudah tidak asing ya untuk kata tulang punggung keluarga. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Nah, maksudnya membeku ini bagaimana? Atau dia terjun ke bongkahan es, terus dia membeku? Atau bagaimana? Jadi, istilah atau makna kias membeku di sini merupakan diam saja ya adik-adik, membeku. Diam saja, seperti itu. Nah, jadi selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah itu juga banyak menggunakan peribahasa adik-adik. Nah, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Nah, penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian adik-adik. Jadi tidak hanya menjelaskan tentang makna kias seperti yang Ibu contohkan ini tadi, tentang terpukul hatinya, tulang punggung, membeku, dan masih banyak lagi. Jadi biasanya juga para pengarang itu akan menggunakan tentang contoh dari atau menampilkan makna pengungkapan ya, ungkapan-ungkapan seperti itu ya, atau peribahasa gitu ya. Jadi bisa menggunakan peribahasa yang menggunakan bahasa Indonesia atau tentang peribahasa di daerah-daerah seperti itu ya. Jadi Ibu akan menampilkan juga contohnya. Nah, ini contohnya adik-adik. Hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripah loh jiwani Kertatata Raharja. Hukum ditegakkan. Nah, keamanan negara dijaga menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Nah, mana peribahasanya? Sudah jelas ya yang Ibu bold. Gemah ripah loh jiwani Kertatata Raharja. Nah, di sini terdapat peribahasa. Bagaimana artinya? Jadi, untuk peribahasa gemah ripah loh jiwani Kertatata Raharja, yakni merupakan peribahasa Jawa, ya kan? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang penggunaan bahasa, bisa berbahasa Indonesia atau bahasa daerah. Jadi, untuk pada pemaparan peribahasa ini yakni menggunakan peribahasa Jawa yang artinya apa? Hidup makmur, aman tentram ya. Jadi untuk arti dari peribahasa gemah ripah lo jiwani Kertatata Raharja yakni merupakan hidup makmur, aman tentram. Oke. Selanjutnya ada Singa Parapan yang juga disebut Bango Lumajang terpaksa harus menebus dengan nyawa untung ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Nah, ameng-ameng nyawa ya. Jadi peribahasa ameng-ameng nyawa ini merupakan ungkapan dalam budaya Jawa juga adik-adik. Nah, yang artinya apa? Jadi untuk ameng-ameng nyawa ini artinya bermain-main dengan nyawa. Nah, jadi tidak hanya makna kias ya.
Jadi ada peribahasa-peribahasa dari suatu daerah seperti 2 contoh yang Ibu berikan ini dan masih banyak lagi. Oke. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi adik-adik. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi agar Ibu tahu atau agar Ibu mengerti seberapa paham kalian dengan materi pada hari ini. Oke. Yang pertama, ia tahu benar Tholib Sungkar Az-Zubaid adalah kucing hitam di waktu malam dan burung merah di siang hari. Nah, kalian bisa menjelaskan ini, kalian tulis tangan ya, kalian tulis tangan, kalian foto nanti tugasnya dan kirim di WA. Yang pertama, ini tugasnya. Yang kedua, dalam hati kecilnya bayangan sang adipati yang jelas memberanikan istrinya. Antara sebentar mengawang dan mengancam hendak merobek-robek hatinya. Nah, kalian bisa menjelaskan ini apa? Ini apa maksudnya dan ini apa artinya, kalian tulis ya. Yang ketiga, bau kemenyan menyebar menyapa hidung siapapun tanpa kecuali. Nah, apa artinya atau apa maksudnya? Yang keempat ada Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya dengan pandangan tidak berkedip dan isi dada yang mengombak. Isi dada yang mengombak. Jadi nanti kalian tulis semua kalimat ini ya adik-adik, kalian tulis terus kalian ubah tentang kata yang di bold sama Ibu, atau mungkin kalian tulis setelah itu kalian bisa buka kurung, kalian tulis apa maksudnya atau apa maknanya, seperti itu ya. Selanjutnya, Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya. Nah, dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibanding kekuasaan seorang pria? Nah, jadi ada 5 ya adik-adik untuk tugasnya. Ingat, kalian tulis semuanya, nanti kalian bisa buka kurung, maksud artinya itu bagaimana, atau terserah kalian lah, atau kalian bisa langsung tulis artinya, boleh, kreasikan saja ya. Agar Ibu tahu seberapa paham kalian tentang materi pada hari ini. Nah, oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tunggu jawab. Nah, itulah pembahasan pada hari ini adik-adik. Nah, semoga kalian paham ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung saja kontak Ibu atau ditanyakan di grup. Nah, sebenarnya yang paling efisien itu jika kalian menanyakan di grup. Mengapa? Jadi pertanyaan kalian dan jawaban Ibu bisa didengar atau dibaca atau dipahami oleh teman-teman yang lain adik-adik. Jadi tidak hanya kalian saja yang bertanya, seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya jika kalian bertanya di grup agar teman-teman yang lain juga tahu, seperti itu ya. Oke, setelah ini Ibu tunggu jawaban kalian di grup. Bisa misal kalian kurang mengerti bisa kalian tanyakan, Bu diketik atau bagaimana, boleh saja ya, kalian tanyakan di grup. Oke, karena kita tadi mengawalinya dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Oke, persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Oke, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya kita lanjutkan di WhatsApp setelah ini. Itu saja. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.